Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pemasangan MCB dan penjelasan tentang MCB. Ini adalah teman-teman juga udah pada tahu mungkinnya, ini namanya MCB, yaitu apa itu MCB? MCB merupakan alat pemutus arus atau bisa dibilang ini sebagai alat untuk memutus arus yang masuk dan arus yang keluar begitu, atau alat pengaman setrum ya, dan penghitung watt juga. Nah, di MCB ini sebetulnya ada perbedaan. Nah, ini salah satu contoh MCB yang KW, atau bisa dibilang ini MCB toko. Lain lagi kalau dengan MCB ini, kalau ini standar LN gitu. Nah, di dalam MCB ini terdapat berbagai macam ampere ya. Kalau yang ini, nah ini nih, ini 2 ampere, itu menandakan bahwa ini keluar setrumnya yaitu 450 watt. Nah, kalau yang ini 10 ampere, tapi 10 ampernya biasanya 22.200. Tapi kalau untuk semacam toko kayak gini, semacam MCB toko kayak gini, tidak tahu nih keluar setrumnya, karena sebelumnya juga saya belum pernah mengecek langsung ya. Nah, bagaimana perbedaannya di antara kedua MCB ini? Jadi bisa kalian perhatikan sendiri, bisa lihat sendiri. Jadi sebetulnya MCB yang PLN dan MCB yang dari toko itu jauh berbeda. Dari beratnya juga sebetulnya sudah bisa kita rasakan kawan-kawan, dan sudah bisa kita bedakan, yang dimana kalau yang standar nasional atau standar PLN itu lebih berat, sedangkan yang dari toko itu lebih ringan, dan dari ininya pun, dari bahannya pun jauh sangat jelas berbeda ya kawan-kawan. Tuh bisa kalian perhatikan sendiri. Jadi ini bahannya agak sedikit lebih lebih cempreng gitu, beda kalau sama yang ini, yang asli, yang standar, maksudnya standar PLN. Nah, dan di sini juga tuh terdapat kayak semacam barcode, kode ya, kode itu dari PLN sendiri ya. Beda kalau sama yang ini, tanpa ada kode, tanpa ada apa ya. Nah, dan ini biasanya suka dipakai di pembatas-pembatas atau dipakai di sikring ya. Jadi kebanyakan kan sikring yang dulu bisa diganti sama MCB seperti ini ya. Begitu kawan-kawan, dan jangan sesekali kalian mencoba menerapkan di KWH kalian atau di listrik rumah-rumah kalian yang seperti ini ya. Nanti ini kalau misalkan Anda memasangkannya, kawan-kawan memasangkannya di KWH meter kawan-kawan, nanti ini bisa kena sanksi ya dari PLN, karena ini tidak memenuhi standar. Walaupun ada tulisan standar nasional, tapi ini tidak diperuntukkan untuk dipasang di KWH meter ya. Nah, kalau yang ini khusus buat KWH meter, dan yang bisa memasangkan ini cuman petugas-petugas dari PLN saja ya, begitu. Jangan sesekali menggunakan yang KW di kilometer kawan-kawannya, karena berbahaya juga sebetulnya. Udah mah bahannya bisa dibilang ya kurang begitulah, terus ditambah lagi berbahaya juga, karena yang namanya arus atau yang namanya strom itu kan bahaya juga. Lama kelamaan kan kadang-kadang yang normal, yang standar juga bisa kebakar, apalagi yang seperti ini. Sangat tidak disarankan ya saudara-saudaraku. Nah, dan sebetulnya masih banyak macam-macamnya. Dan bagaimana cara memasangkannya?
Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat kan ada bautnya ya. Dan ini di sini ada baut. Nah, kita tinggal buka bautnya, kencengin. Nah, nanti si kabelnya ke sini ya. Oke. Langsung aja kita praktekkan. Di sini kita akan merakit dulu terminal dan juga kabelnya ya. Oke. Waduh, bentar ya guys. Jadi beginilah, seperti biasa kabel yang warna hitam itu kita gunakan untuk strumnya. Nah, ini kebetulan ada kabel kayak gini, jadi saya gunakan yang merahnya itu untuk strumnya juga ya. Nah, saya akan merakit dulu ya. Agak lama ya, sorry ya. Oke guys, sini ya kita akan menggunakan terminal. Menggunakan terminal ini akan kita jadikan percontohan ya. Jika kalian bingung cara memasang terminal starter kontak, nanti saya kasih contoh bagaimana cara pemasangannya ya. Ini bagusnya pakai cutter saudara-saudaraku, jadi nah motong kabelnya itu biar gampang, tapi ya saya pakai ini aja lah, soalnya cutternya tidak ada, lupa saya naruh ya. Jadi begini cara memasangkan ininya. Kita akan coba ke terminal. Jadi cara kerjanya itu yaitu memutus arus. Jadi MCB itu sebagai salah satu komponen elektrikal sebetulnya yang berfungsi sebagai pengaman ataupun pemutus arus pendek. Nanti jika ada yang korsleting atau apa, kalau ada MCB itu bisa, MCB nya bisa langsung keceklak gitu saudara-saudara. Jadi misalkan dari MCB hidup, ketika ada korsleting bisa langsung malik gitu saudara-saudara ya. Lumayan susah. Nah, kalau MCB toko diralat ya, maksudnya bukan tidak merekomendasikan dipasang di rumah, tapi maksudnya ketika kalian berani-berani memasangkan di kWh kilometer ataupun token itu tidak dianjurkan ya, apalagi tanpa sepengetahuan dari pihak PLN, karena itu sangat berbahaya dan juga bisa dikenakan sanksi gitu. Dan biasanya yang dari toko-toko itu MCB yang seperti ini biasanya digunakan buat pemutus kayak semacam mesin cuci ataupun bisa dijadikan sikring itu saudara-saudaraku ya. Nah, kita akan percontohkan seperti ini. Misalkan kita akan menggunakan untuk, biasanya ada ngeceklak gitu kan di kWh meternya.
kita sering menggunakan misalkan mesin cuci ataupun alat yang lumayan agak bebannya biar tidak langsung kena KWH karena bebannya gede, jadi kita kayak ini. Nah, langkah yang pertama yaitu ini kan di sini ada MCB yang keluar nih. Ini misalkan, nah setrum yang keluar ya, setrumnya kita kencengin dulu, jangan lupa kencengin. Terus ini ada setrum yang warna hitam, dikencengin juga. Nah, ini yang warna kuning, yang warna hijau atau biru seperti biasa kita pergunakan sebagai netralnya ya. Ini setelah kita pasang dan kita beri listrik dari listrik PLN ya, atau dari strom KWH. Oh, maaf saudara-saudaraku, tidak terlihat ya. Nih, ini sudah ada strumnya ya. Nah, ketika kita diputus, ini jadi sebagai pemutus arusnya ya. Ketika kita naikkan lagi, strumnya ada lagi. Dan begitulah cara kerja MCB ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di bawah ya. Terima kasih kawan-kawan Warsa Listrik.